Cek cek. Oke, halo semuanya. Di sini saya Iwan Prabtapentara uh, dari kampus Bhimbara University di Prodi Informatika dengan NIM 22010204 akan membawa sebuah materi yang berjudul Ancaman dan Network Security Assessment. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya akan ada 3 tahapan yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama ada ancaman dari cyber security dan network security assessment, dan yang terakhir ada uh, praktek sedikit untuk network security assessment. Oke, sebelumnya kita masuk ke ancaman dalam keamanan jaringan. Ancaman keamanan dalam kejaringan itu dibagi menjadi 6. Yang pertama ada malware, DDoS, phishing, insiders, MITM atau man in the middle. Yang terakhir ada SQL injection. Mungkin dari rekan-rekan semua atau teman-teman sedang menonton, mungkin ada dari salah satu dari sini mungkin uh, tidak tidak asing lagi ya, seperti malware, SQL injection atau DDoS. Mungkin teman-teman dapat pernah mempraktekannya di sebuah website atau mempraktekannya untuk tugas kuliah dan lain. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu malware. Nah, malware itu adalah sebuah perangkat lunak yang masuk tanpa perizinan. Misalnya kita mendownload sebuah aplikasi atau sebuah file, itu berisikan virus yang di dalamnya itu bisa mengakses semua data-data yang ada di dalam, seperti data-data password atau data pribadi, hal penting lainnya, seperti dokumen kantor atau lain-lain. Nah, malware ini juga bisa dibagi menjadi, ada jenis malware ya. Di sini ada 6 jenis malware, yaitu ada virus, adware, trojan, worm, botnet, dan ransomware. Ransomware. Oke. Yang pertama, virus itu biasanya diserang atau masuk melalui unduhan. Seperti apa yang kita download, seperti apa yang itu dari situs-situs yang tidak terpercaya. Mungkin teman-teman sering download game, itu hati-hati karena di sana ada virusnya. Yang kedua ada adware. Adware itu merupakan dari ADD, mungkin itu sering melihat iklan-iklan yang tampil dalam kita mengakses sebuah situs yang tidak baik ya, kita akan ada menemukan sebuah iklan. Di sana iklannya bisa memberikan kita sebuah virus jika kita mengeklik terlalu lama, dan karena akan banyak virus yang akan datang. Oke, yang ketiga ada Trojan, yaitu penyamar aplikasi. Banyaknya di sana sepertinya seperti aplikasi lain, seperti kita download Shopee. Di sana mungkin Trojan ini akan menyamar seperti aplikasi tersebut, tapi berjalan di latar belakang seperti itu. Yang terakhir ada yang selanjutnya ada WAP, yaitu jaringan internet. Nah, kita langsung misalnya kita mengkoneksikannya ke jaringan internet yang ilegal atau yang publik, itu bisa saja kita diserang dengan jenis malware, yaitu worm. Itu biasanya masuk lewat jaringan internet dan masuk ke hardware yang kita pakai, ya kan? Yang kelima ada botnet. Itu adalah sekumpulan bot yang akan menyerang dalam dalam HP yang sumbernya itu bisa menjadi dari unduhan iklan atau aplikasi juga, yang biasanya itu sudah ditanamkan oleh cyber ya untuk mengakses data-data kita. Yang terakhir ada ransomware, yaitu penguncian sistem. Biasanya kalau jenis malware ini itu biasanya membuat sebuah aplikasi yang kita punya atau sistem yang kita punya itu akan mengunci sistemnya sendiri, menjadi tidak bisa dibuka atau tidak bisa diakses. Nah, kita lanjut ke jenis serangan yang lain ya. Di sini ada DDoS yang kedua.
Ada DDoS. DDoS ini adalah merupakan serangan cyber yang menggunakan layanan internet atau website maupun 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 server ya, dengan cara mengirimkan kode-kode hash seperti kode-kode binary yang terdapat di gambar ini. Itu biasanya menyerang sebuah web server dengan mengirim hasilnya setiap detik. Kita bisa mencapai limitnya sampai 1000 ataupun lebih, dan itu membuat sebuah jaringan server atau jaringan websitenya terganggu. Jadi orang yang mau mengakses website tersebut akan tidak dapat mengakses karena jaringan atau website sedang down karena tindakan dari servernya. Oke, yang ketiga kita masuk ke phishing. Phishing adalah serangan cyber yang berpura-pura sebagai seseorang untuk mendapatkan informasi sensitif. Informasi sensitif ini bisa berupa data pribadi atau password kita. Phishing ini biasanya terjadi ketika kita sedang telepon dengan nomor tidak dikenal, tuh, menyamar seperti seseorang dan ingin mendapatkan nomor nomor rekening, hal-hal lainnya yang bersifat pribadi. Contoh seperti yang dialami banyak orang yaitu sales BCA ya. Mereka siber ini berpura-pura menjadi sales BCA untuk mendapatkan transferan dari korban. Dengan cara itu mereka mungkin mendapatkan kisaran lebih dari beberapa korban dan bisa mendapatkan omset yang banyak karena serangan siber ini. Ini patut kita hindari karena sebelum kita menerima telepon, alangkah baiknya kita jangan terlalu terpercaya dulu dan kita tanyakan lebih pasti dulu. Next, yaitu ada yang keempat, yaitu ada insider threat. Ada seorang cyber yang berasal dari rekan kerja atau dalam organisasi. Nah, misalnya bisa dicontohkan seperti kita dalam suatu organisasi, itu ada yang membocorkan dari data keluar, data pribadi ataupun bio-bio orang kantor, password kantor, dan yang lainnya. Dari sana itu penyebabnya adalah organisasi, ada orang dalam organisasi atau orang yang sedang bekerja di sana. Itu biasanya sering terjadi di perusahaan besar yang ingin atau seorang bisa dibilang mata-mata dalam sebuah organisasi atau pekerjaan. Yang selanjutnya ada man in the middle, yaitu MITM, adalah cyber melakukan penyadapan terhadap sebuah komunikasi yang sedang dilakukan. Misalnya si A sedang menelpon si B, mereka sedang bertukar informasi dan di sini ada cybernya yang akan menjadi penengah. Di sini dia akan mendapatkan informasi dari penelpon A dan B, apa yang sedang dibicarakan dan apapun sedang yang dilakukan mereka pun bisa diketahui oleh siber. Tindakan siber ini mungkin jarang kita temui karena belum ada sebuah kasus yang mengangkat in the middle ini. Mungkin lebih banyak ke malware yang lain-lainnya. Oke, yang terakhir ada SQL injection. Nah, SQL injection ini adalah serangan cyber dalam menyuntikkan kode SQL pada sebuah website. Nah, misalnya kita mempunyai sebuah website yang dimana itu bisa disuntikkan kode SQL dan mendapatkan data-data dari dalam, seperti yang digambar. Ini adalah seorang cyber yang ingin menyuntikkan sebuah kode SQL pada sebuah website dan membuat data-data pribadi atau data-data di dalamnya dimiliki oleh cyber. Nah, tindakan ini sebenarnya sudah banyak dilakukan kalau karena saya sendiri sudah dapat melakukannya. Itu karena tugas kuliah dan saya sudah izin kepada pihak yang punya website untuk menganalisis dari website yang dia buat. Nah, biasanya SQL injection ini uh, bisa dipakai di segala website ya, dengan domain-domainnya mungkin .com dan yang lain. Kan web server ini mungkin kita pakai WordPress, lebih banyak sih WordPress yang dipakai untuk bisa ditembus oleh SQL injection ini. Nah, salah atasinya di sini mungkin teman-teman perlu menghash sebuah
password yang sedang disediakan dan ada kode untuk menolak dari SQL injection. Teman-teman sebelum buat website harus pikirkan soal SQL injection ini ya. Nah, kita next. Nah, di next adalah network security assessment. Kita mulai pengertian dulu, pembahasan yang kedua ya. Pengertian dari network security assessment adalah proses yang bertujuan memeriksa infrastruktur jaringan sebuah organisasi untuk menemukan potensi kerentanannya. Bertujuan untuk mengidentifikasi ancaman yang telah menemukan celah keamanan yang bisa dimanfaatkan oleh pihak tidak berwenang. Nah, inti dari network assessment ini adalah proses yang memeriksa infrastruktur jaringan dari sebuah organisasi yang kerentanannya. Itu pun ada yang untuk uji coba ataupun digunakan oleh pihak yang tidak berwenang, dan bisa diaplikasikan atau dijualbelikan seperti kasus-kasus baru yang terjadi, seperti kasusnya Jurka dan yang lain-lain, bocorkan data-data pribadi kita yang didapatkan dari admin kemudian kita. Lalu kita next yaitu ada teknik network security assessment. Nah, di sini ada 3 teknik untuk network security assessment untuk menjaga uh, jaringan kita tetap aman. Yaitu yang pertama ada penetration testing. Itu adalah proses pengujian sistem atau jaringan yang bertujuan untuk menemukan celah keamanan dengan cara memverifikasikan secara dari luar. Ini kita asumsikan kita sudah membuat sebuah website dan kita ingin menguji penetration testing dengan cara kita mengujinya dengan kita yang menyerang sendiri, atau kita boleh meminta rekan yang mempunyai pengalaman dalam network security untuk membantu dalam atasi tersebut supaya lebih lebih bisa deteksi. Yang kedua ada vulnerability scanning, atau yang bisa disebut dengan proses pencarian kerentanan, maaf ini salah tulis, pencarian kerentanan jaringan dengan cara mensimulasikan serangan luar. Nah, sama juga kita dengan penetration testing, yaitu proses pengujian. Di sini adalah proses pencarian kerentanan. Setelah kita melakukan penetration testing, selanjutnya kita akan menggunakan variable scanning, yaitu mencari kerentanan. Apa kerentanan yang ada dalam website kita, apa yang bisa diterobos dengan kerentanan itu, apa yang bisa diperoleh dari di website kita. Yang terakhir ada audit keamanan. Itu adalah proses pemisahan itu atas kebijakan dan kontrol yang ada. Di sini adalah proses pemisahan kembali atas tindak kebijakan-kebijakan atau keamanan data yang kita telah terapkan dalam sebuah website. Ini bertujuan supaya orang tidak bisa dapat akses dengan gratis, atau kita perlu dengan mengaktifkan 2 langkah atau dibilang 2 action untuk mendapatkan file yang ada di dalam. Cara mungkin kita tambahkan sebelum kita masuk, kita tambahkan hashing dalam sebuah sebuah sandingan gitu. Ini tidak dijangkau. Kita next selanjutnya. Nah, mengapa Nexus Assessment itu penting? Yang pertama, ada mengidentifikasi kerentanannya. NSA ini bisa berfungsi untuk mengidentifikasi kerentanan dari jaringan yang kita pakai, jaringan dari website yang kita buat, itu supaya tidak ada kebocoran data yang bisa, yang mungkin terjadi. Buat itu, makanya kita tuh perlu mengidentifikasi seperti yang langkah-langkahnya ini, tekniknya ini, kita perlu mempatenkan antara ketiga ini supaya mendapatkan mendapatkan ini, mengidentifikasi tanahnya, untuk supaya apa yang kita buat itu aman. Yang kedua adalah meningkatkan kepercayaan. Nah, dalam sebuah organisasi atau sebuah individu pasti memerlukan sebuah kepercayaan atau
kepercayaan dari supervisor luar ya, supaya tidak 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 terjadi apapun di dalamnya, tidak terjadi tidak terjadi tidak terjadi apapun di dalamnya. Karena itu kita perlu penting untuk mengajarkan MSA supaya mendapatkan kepercayaan dari pihak-pihak yang mau berkontribusi dalam sebuah website yang kita buat atau mengakses sebuah website ini. Nah, yang ketiga ada menjaga kepatuhan regulasi. Nah, di sini juga ada kepatuhan-kepatuhan yang harus kita uh, patuhan yang perlu kita cungi supaya tidak ada terjadinya salah 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 kaprah atau tidak melanggar sebuah peraturan yang ada, karena di Indonesia tidak ada peraturan supaya tidak ada sebelum kita launching kita harus melewati beberapa instruktur sebuah rancangan dulu sebelum kita masuk ke publishing. Okay. Yang keempat ada mengurangi risiko keamanan. Nah, dari sebuah keamanan jadi ada risiko-risiko yang kita terjadi, yaitu uh, dari mendapatkan informasi sensitif seperti pribadi, nomor alamat alamat email, dan hal-hal lain seperti data diri itu tidak terkena. Makanya di sini saya ikut penting untuk sebuah jaringan pun sebuah website. Nah, next di sini saya akan membuatkan simulasi contohnya dari SBA tentu dari MSI. Nah, sebelumnya kita sudah masuk ke bagian terakhir, yaitu nah, di sini saya sudah memakai Spiderhost. Nah, ini saya memakai Spiderhost untuk mengetes apapun yang ini adalah ini saya sudah running dari tanggal 12 ke hari ini ke tanggal 18. Karena sekarang tanggal 25 ini sudah tapi itu masih running jadi oke. Saya tidak tahu kenapa kita coba yang ini kita fokus, yang ini jangan, yang ini kita tidak pakai ya karena ini saya belum mendapatkan izin tapi saya coba. Oke, ini saya sudah izin ke bagian ya jumlahnya saya coba. Nah, dari sini kita mendapatkan bahwa total yang kita dapat itu adalah 52 dari data-data yang kita dapat itu miliknya adalah 27 192. Dari sini kita dapat kembali blok sebuah foto mungkin terkonek Facebook ya. Di sini banyak yang juga mengakses dari Yahoo, ada aplikasi dan Spider. Nah, hal-hal yang lain mungkin didapat dari website ini adalah seperti URL ya, URL yang terhubung statik atau yang paling digunakan yaitu adalah aset 5 Gianyar Kabupaten.co. Ini bisa dilihat apa saja yang sudah diakses. Nah, ini ada IP address-nya, ini IP address yang sudah dapat akses dari Gianyar Kabupaten.co IT. Ini juga saya coba untuk copy dan paste. Oke, sangat bisa karena tidak bisa. Nah, nah, selain ini kita juga mendapatkan sebuah nah dia record, nah dia record ini terus mendapat bahwa dia melakukan Google verifikasi. Google verifikasi yang saya dapatkan itu kata itu adalah layout itu bisa kita copy dengan background section
kita akan masuk ke sebuah halaman apa ya? Nah, kita akan masuk ke mengenai motif dan benda kebudayaan. Seperti seluruh kebudayaan. Nah, pemerintahan bangsa yang dimiliki ini juga menjadi sebuah makam laki-laki untuk membuat menyebabkan dengan yang dekat pertolongan tersebut. Mencetak tugas terbaru dan diperlukan oleh kepala daerah. Nah, di sini adalah seperti dashboard baru yang multimedia yang digunakan untuk penguasaan. Mungkin saya tidak mengucapkan biasanya saya dapat kenapa. Oke, di sini juga banyak kerjaan pulang ini sudah sebutnya ini adalah seperti kemudian domain. Nah, domain-domain yang biasanya diakses juga ya. Misalkan sering diakses untuk Kabupaten Gianyar ini ya, Gianyar.go.id ini biasanya seringnya ditambahkan seperti ini. Nah, seperti validasi KPRU ID, kita bisa copy ini. Nah, ini juga banyak yang mengakses ini untuk membuat BKKBR ya. Dari itu kita bisa mengaksesnya di sini juga. Banyak hal yang kita dapat di sini. Dan itu oh, kita juga banyak mendapatkan yang ini sudah yang giveaway banyak itu internet. Nah, ini internet itu juga ada tanya adalah ini ini ada juga ada yang akses ini ID INA kontinent kita ke code yang ada juga dan seperti dan tahapan pengembangan ya dan yang lain kita cari bisa dilihat di sini juga lihat di sini nah ini nah ini juga kita tahu dia itu memakai web server yaitu Cloudflare ya untuk membuat bagian konten-konten itu yang itu juga menggunakan web teknologi yaitu pakai Express ini bagian kelambatnya Express kontennya nanti ada di bagian kita data elemennya buat itu kosong ini standard kita pakai dan lagi dari platform yang dikerja yang paling banyak itu adalah Unity address ya ini adalah sekali yang pakai dari lalu ya kita memasukkan sebuah data data ini baik terus server ini server berbagi berbagi itu kayak nah untuk itu saja untuk prakteknya itu jika teman-teman menambahkan sebuah scanning teman-teman akhirnya yang memberikan nama dari scanning itu misalnya yang sudah website nah dan saya tidak saya tidak saya nah kemudian cukup tapi kita update ini dan itu dan bisa sekali dan basket ini itu akan bertambah ini ada dua ini yang baru ini
Jadi mungkin kita harus karena mungkin spider code ini memang sedikit namanya untuk proses pencarian data. Jadi teman-teman perlu bertambah untuk mendapatkan data yang dalam. Nah, kita, untuk mendapatkan satu data itu apa? Nah, internetnya yang bisa didapatkan ya, yang banyak melakukan kita scan-nya dengan cara dari foto dulu itu bilang kemudian yang saya pakai untuk scan bahasa Israel sampai ada ya mungkin bisa harus itu ya aku juga berhasil ya bentuknya sukses oke sih ya ini statusnya dari ini tetap running wajib sudah runningnya uh, dari tanggal 18 ini kan tanggal 15 satu statusnya running tapi tidak apa data-data yang dilansir kita oke ini bisa jadi question ya. Nah kita lanjut ke sini ke presentasi. Nah, mungkin itu aja presentasi dari sini. Semoga menunjukkan yang pada saat ini